Oke, baik. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Pak. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita pada pagi hari ini, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita memulainya dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Hari ini sebelum kita masuk ke dalam mata pelajaran kita, saya akan memperkenalkan nama saya, identitas saya terlebih dahulu. Oke, nama saya adalah Joshua Bawolika. Suku saya adalah Sabu. Saya adalah mahasiswa PPL dari Universitas Nusa Cendana, jurusan Teknik Mesin. Oke, baik. Nah, itu perkenalan singkat dari saya. Kita masuk ke dalam materi kita. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang sistem pendingin. Nah, sistem pendingin ini adalah sebuah sistem di mana sistem ini yang membantu kendaraan untuk pendinginan di dalam kendaraan tersebut menjadi sempurna. Lihat, perhatikan dengan baik. Ini adalah pengertian dari sistem pendingin. Sistem pendingin dalam mesin kendaraan adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga supaya temperatur mesin dalam kondisi yang ideal. Nah, berarti sistem pendingin ini adalah suatu sistem yang dimana yang membantu pendinginan dalam sebuah mesin dari suatu kendaraan. Oke, kita lanjut. Mesin pembakaran dalam maupun luar melakukan proses pembakaran untuk menghasilkan energi dan mekanisme mesin diubah menjadi tenaga gerak. Mesin bukan instrumen dengan efisiensi sempurna. Panas hasil pembakaran tidak semuanya terkonversi menjadi energi. Sebagian terbuang melalui saluran pembuangan dan sebagian terserap oleh material di sekitar ruang bakar. Jadi tidak semua pembakaran itu diserap ya, separuh itu terbuang. Oke, kita lanjut. Mesin dengan efisiensi tinggi memiliki kemampuan untuk berkonversi panas hasil pembakaran menjadi energi yang diubah menjadi gerakan mekanis dengan hanya sebagian kecil panas yang terbuang. Oke, mesin mempertimbangkan faktor-faktor ekonomis dan daya tahan, keselamatan serta ramah lingkungan. Lanjut. Oke, kita lanjut. Komponen sistem pendingin dan fungsinya. Nah, dari sistem pendingin tadi ada beberapa komponen yang harus kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah radiator. Radiator berfungsi untuk mendinginkan cairan pendingin. Dalam radiator terdapat 3 bagian utama, yaitu bagian atas atau upper tank, inti radiator atau radiator core, dan bagian bawah lower tank. Nah, itu adalah komponen pertama dari sistem pendingin. Nah, yang kedua adalah tutup radiator. Tutup radiator berfungsi untuk menaikkan tekanan air di dalam sistem pendinginan. Penggunaan tutup radiator yang bertekanan diutamakan sebab efek pendinginan radiator bertambah dan membuat perbedaan suhu antara udara luar dan cairan pendingin. Pertutup radiator dilengkapi dengan relay valve dan vacuum valve. Lanjut, komponen
ketiga adalah reservoir tank. Reservoir tank ini berfungsi sebagai tangki cadangan untuk menyimpan air saat suhu naik. Bila temperatur naik, maka cairan pendingin yang berlebihan akan dikirim ke reservoir tank. Bila temperatur turun, maka cairan pendingin yang ada pada reservoir tank akan kembali ke radiator. Nah, hal ini untuk mencegah air pendingin terbuang dan mencegah radiator kekurangan cairan pendingin. Nah, ini fungsi dari reservoir tank. Kita lanjut. Yang berikut adalah pompa air. Pompa air berfungsi untuk mengirimkan cairan pendingin melalui sistem pendingin dengan tekanan agar cairan pendingin dapat bersirkulasi. Umumnya yang banyak digunakan adalah tipe pompa sentrifugal. Berikut termostat. Termostat adalah katup yang membuka dan menutup secara otomatis sesuai temperatur cairan pendingin. Termostat berfungsi untuk mempercepat mesin mencapai suhu kerjanya. Nah, bila temperatur pendingin rendah, katup menutup untuk mencegah agar air tidak masuk ke radiator. Bila temperatur naik, maka katup akan membuka dan kemudian cairan pendingin mengalir ke radiator. Yang berikut adalah komponen kipas pendingin. Fungsi dari kipas ini adalah menambah pendingin dan menyerap panas radiator agar cairan menjadi dingin. Jadi kipas ini membantu dari luar untuk mendinginkan cairan yang ada dalam radiator. Oke, pada kipas pendingin terdapat dua macam, yaitu kipas pendingin yang digerakkan oleh mesin melalui fan valve dan kipas pendingin yang digerakkan oleh motor listrik. Berikut adalah selang radiator. Nah, selang radiator ini berfungsi sebagai media untuk mengalirkan cairan pendingin dari mesin ke radiator, kemudian kembali ke mesin. Lanjut. Di sini kita masuk ke dalam pemeliharaan sistem pendingin. Nah, pemeliharaan tersebut ada beberapa yang harus kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah periksa keadaan atau ketinggian air pendingin. Periksa ketinggian air pendingin yang terdapat pada tank reservoir. Jika ketinggian air kurang atau di bawah garis fluid, maka tambahkan air sampai garis fluid. Yang kedua adalah periksa air pendingin. Periksa keadaan air pendingin. Kemungkinan yang sering terjadi adalah terdapat karat dan kotoran sehingga air pun dapat tercemar. Yang ketiga adalah memeriksa sistem pendingin. Periksalah kemungkinan terjadi. Cek keadaan radiator dan selang radiator. Bila ada kerusakan, cepatlah di atas. Kerusakan pada klem selang radiator, kisi-kisi radiator berkarat, dan periksa pada pipa radiator, pipa pompa air, dan penguras. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa poin lagi. Oke. Yang keempat, memeriksa kerja tutup radiator. Pemeriksaan tutup radiator dengan menggunakan alat radiator cap tester, kita dapat mengetahui kondisi pegas dan katup vakum dari tutup radiator. Nah, apabila tekanan pada tutup radiator sudah di bawah, maka angka limitnya sudah tidak baik. Jadi
fisiknya sudah jelas akan rusak dan harus diganti. Nah ini ada angka-angka yang harus diperhitungkan. Di sini tekanan permukaan katup. Kita bisa lebih belajar lagi di minggu depan, karena pertemuan minggu depan kita akan lebih membahasnya secara full. Oke. Yang kelima adalah memeriksa tali kipas. Tali kipas diperiksa secara visual, kemungkinan terjadi retak, perubahan bentuk, aus atau terlalu keras, terkena oli atau pasir. Yang keenam adalah memeriksa dan menyetel tegangan tali kipas dengan tekanan 10 cm. Oke, kita lewati itu. Nanti minggu depan akan kita bahas lebih detail lagi soal itu. Hari ini kita hanya membahasnya secara umum. Oke, di sini ada radiator. Radiator itu mendinginkan air pendingin yang telah mencapai temperatur tinggi. Itu adalah fungsi dari sebuah radiator. Itu adalah komponen dari sistem pendingin tadi. Air pendingin di dalam radiator menjadi dingin saat tub dan sirip-sirip radiator mendapatkan aliran udara yang diciptakan oleh kipas pendingin dan aliran udara yang diciptakan oleh gerakan kendaraan. Yang berikut fungsi dari tangki reservoir ini. Tangki reservoir dihubungkan ke radiator untuk menyimpan air pendingin yang mengalir secara berlebihan dan radiator melalui selang overflow. Saat temperatur air pendingin di dalam radiator naik, temperatur tersebut mengakibatkan air di dalam radiator mengalir ke dalam tangki reservoir. Saat temperatur turun, maka cairan yang ada di tangki reservoir akan kembali ke radiator. Oke. Berikutnya adalah fungsi dari tutup radiator. Tutup radiator berfungsi untuk mempertahankan udara pada sistem pendingin sesuai dengan titik didih air pendingin dan untuk pengisian air. Nah, jadi pada tutup radiator ini terdapat sebuah pegas. Jadi kalau teman-teman atau adik-adik mau membukanya pada saat kendaraan masih hidup, jangan coba-coba karena itu akan berbahaya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh dari tutup radiator. Lanjut. Tutup radiator memiliki katup tekanan atau relief valve yang menekan dan menutup rapat pada radiator. Ini memungkinkan temperatur air pendingin naik hingga 100 derajat Celcius tanpa terjadi mendidih, sehingga menciptakan perbedaan yang lebih besar antara temperatur udara luar dan air pendingin. Kemudian sini ada kipas pendingin. Kipas pendingin ini mengarahkan volume udara yang besar ke radiator guna untuk meningkatkan efek pendinginan. Sistem tali kipas pendingin elektrik. Nah, kita masuk ke dalam sistem pendinginan elektrik. Sistem kipas pendingin elektrik. Kipas pendingin yang digerakkan oleh motor listrik menerima temperatur air pendingin melalui sensor dan mengoperasikan kipas hanya bila temperatur air tinggi. Ini memungkinkan mesin mencapai suhu kerja lebih cepat dan mengurangi beban mesin. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya atau sudah paham? Paham, Pak. Oke, baik. Kita lanjut. Sistem kipas pendingin konvensional. Jadi yang tadi ada
sistem kipas pendingin elektrik dan sistem kipas pendingin konvensional. Nah, kipas pendingin yang ini adalah, kita bisa baca dengan cermat di sini. Kipas pendingin yang digerakkan terus-menerus oleh poros engkol melalui tali kipas atau fan belt. Kecepatan kipas berubah. Tiga. Kecepatan kipas berubah sesuai putaran mesin. Saat RPM tinggi, kipas juga berputar dengan cepat dan menambah beban mesin. Ini menyebabkan kehilangan tenaga dan bunyi pada kipas. Kopling fluida biasanya dipasang antara pompa air dan kipas pendingin untuk mengatasi masalah mesin. Dalam pompa air ini mengalirkan air pendingin di dalam sirkuit pendingin. Itu adalah fungsi dari pompa air tersebut. Fan belt digunakan untuk merusak minta maaf, Bapak salah baca. Siap. Menyangkut cuaca yang begini panas, Suhu kupang. Selang atas atau upper house, radiator, kipas pendingin, dan lain sebagainya. Cara kerja pada saat engine masih dingin, teman-teman bisa cermati. Pada saat engine masih dingin, ketika dalam keadaan engine masih dingin dan kemudian engine dinyalakan, maka air akan bersirkulasi pada bagian engine saja dan tidak disalurkan ke radiator. Hal ini dikarenakan bersirkulasi pada bagian pusat. Oke. Cara kerja pada saat engine masih dalam keadaan dingin. Ketika keadaan engine masih dingin dan kemudian engine dinyalakan, maka air akan bersirkulasi pada bagian engine saja dan tidak disalurkan ke radiator. Hal ini dikarenakan termostat yang masih belum membuka. Karena air tersebut hanya akan bersirkulasi pada engine, maka temperatur engine akan cepat naik untuk mencapai temperatur kerja. Oke, kita lanjut. Kebetulan waktu pagi dan sedikit. Nah, pada saat engine sudah panas, ketika keadaan engine sudah panas, kira-kira sudah mencapai temperatur 80 sampai 90 derajat Celcius, maka termostat akan membuka. Karena termostat membuka, maka air yang bersirkulasi pada engine akan disalurkan melewati radiator untuk didinginkan oleh kipas pendingin. Air yang panas dilewatkan melalui radiator ini bertujuan untuk mencegah panas yang berlebihan pada engine sehingga engine dapat dijaga temperatur kerjanya. Oke. Ya, materi kita hari ini sudah selesai sampai di sini. Dan jangan lupa sampai di rumah teman-teman.